Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri, NIM T2019-1042. Saya dari kelas PAI A1, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, saya di sini akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Langsung saja simak videonya, semoga bermanfaat. Materi kali ini yaitu hakikat bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. 1. Pengertian BK atau bimbingan dan konseling. Model BK ini membawa perubahan yang beristilah BP atau bimbingan penyuluhan. Nah, menjadi bimbingan dan konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam makna konselor melalui hubungan dengan kemampuan-kemampuan yang dikhususkan agar mereka miliki dan menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri maupun keadaan sekarang dan memungkinkan keadaan yang di masa yang akan datang agar mereka mempunyai potensi yang mereka miliki demi kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Sedangkan bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa yang akan datang agar menjadi lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahli bidang konseling kepada orang yang membutuhkan bantuan maupun memiliki masalah yang disebut konseli agar dapat mengatasi hambatan maupun masalah dalam hidupnya dan juga mampu mengembangkan potensinya. Kedua, tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah diadakan dengan tujuan penyelenggaraan agar membantu mengoptimalkan pencapaian tugas perkembangan siswa. Nah, secara umum tujuan layanan bimbingan dan konseling ini adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuan serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan maupun merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Sedangkan secara khusus, layanan bimbingan dan konseling ini bertujuan agar membantu siswa dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar maupun karir. Menurut tokoh Hikmawati, bimbingan pribadi sosial ini artinya agar mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dapat mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam aspek pribadi sosial, BK juga membantu siswa agar 1. Memiliki kesadaran diri dan dapat mengembangkan sikap positif. 2. Membuat pilihan secara sehat. 3. Menghargai orang lain. 4. Mempunyai rasa tanggung jawab. 5. Mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi maupun interpersonal. 6. Menyelesaikan konflik. 7. Membuat keputusan secara efektif. Bimbingan belajar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Nah, dalam aspek ini, tugas perkembangan belajar BK juga membantu siswa agar 1. Dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. 2. Dapat menentukan tujuan dan perencanaan pendidikan. 3. Mampu belajar secara efektif. 4. Memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menggapai ujian. Nah, bimbingan karir ini dimaksudkan agar mewujudkan pribadi pekerja dan produktif. Dalam aspek tugas perkembangan karir, BK juga membuat siswa agar 1. Dapat membentuk identitas karir.
2. Dapat merencanakan masa depan. 3. Dapat membentuk pola karir. 4. Mengenali keterampilan, kemampuan, dan minat dalam dirinya. 3. Fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pilihan pihak tertentu. Nah, sesuatu ini kepentingan agar mereka bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, serta pemahaman ini merupakan lingkungan siswa, terutama lingkungan keluarga maupun sekolah. Untuk siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Pemahaman tentang masalah peserta didik ini sebagai upaya memecahkan masalah peserta didik melalui pelayanan dan konseling. Kedua, pencegahan atau preventif. Nah, bimbingan dan konseling ini menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari permasalahan yang timbul dan menghambat proses perkembangan. 3. Fungsi pengentasan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 4. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini berarti memiliki sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu agar tetap utuh, tidak rusak, maupun agar hal-hal tersebut bertambah baik dan bisa berkembang dengan baik. 5. Fungsi penyaluran. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing perorangan dan memberikan bantuan menyalurkan ke arah yang dapat menunjang tercapainya perkembangan secara optimal. 6. Fungsi penyesuaian. Pelayanan bimbingan dan konseling ini juga berfungsi membantu terciptanya penyesuaian siswa dengan lingkungannya. 7. Fungsi pengembangan. Bimbingan dan konseling membantu para siswa mengembangkan potensi yang dimiliki secara terarah. 8. Fungsi perbaikan. Pelayanan bimbingan dan konseling ini memberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. 9. Fungsi advokasi. Layanan bimbingan dan konseling dalam fungsi ini membantu peserta didik memperoleh pembelajaran atas hak dan kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian oleh gurunya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu azas penyelenggaraan BK. Pada penyelenggaraan program BK termasuk evaluasi dan seharusnya mereka memperhatikan tujuan dan fungsi BK. Harus memenuhi asasnya. Nah, asas BK ini merupakan urat nadi yang menjadi jalan penyelenggaraan program BK termasuk kegiatan evaluasi. Contohnya seperti 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling ini merupakan asas yang harus dirahasiakan segenap data maupun keterangan tentang peserta didik, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Contohnya seperti ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang sudah lama. Maka, seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli ini tidak diketahui oleh orang banyak. 2. Asas sukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseli yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan dan kegiatan yang diperlakukan untuknya. Nah, dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Contohnya seperti ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk
dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolah. Nah, sebagai guru konselor, seharusnya kita harus mengubah sikap atau perilaku konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina maupun mengembangkannya. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sarana layana atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi yang di luar untuk pengembangan dirinya. Contohnya seperti ada konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka maupun tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sarana layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Nah, dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dikhususkan untuk mereka. Contohnya seperti seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan, contohnya seperti ospek maupun mos, agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. 5. Kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik sebagai sarana layanan bimbingan dan konseling yang diharapkan menjadi siswa-siswi yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Nah, dan juga mampu mengambil keputusan maupun mengarahkan serta mewujudkan perkembangan terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan untuk berkembangnya kemandirian peserta didik. Contohnya seperti ada seorang konseli yang cacat fisik datang kepada kita. Nah, dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dari lingkungan dan juga mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. Itulah asas-asas bimbingan dan konseling. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.